Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-11 dari pembahasan prediksi soal OSNK IPS SMP tahun 2026. Kita akan bahas lagi 4 soal di video ini, tetapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang, nyalakan loncengnya, yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin berlangganan di program membership ini, jangan lupa untuk berlangganan. Caranya klik aja tombol gabung di samping tombol subscribe di bawah video ini. Nah, kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor 41. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Hasil konferensi meja bundar tahun 1949 berhasil membawa pengakuan kedaulatan penuh bagi Indonesia. Namun, kesepakatan tersebut menyisakan beban berat bagi stabilitas ekonomi nasional karena titik-titik. Opsi A, Indonesia diwajibkan menyerahkan seluruh cadangan emasnya kepada Bank Sentral Belanda. Opsi B, Indonesia harus menanggung utang pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1942 sebesar 4,3 miliar gulden. C, pemerintah Indonesia dilarang mencetak mata uang sendiri selama 10 tahun pertama kemerdekaan. Opsi D, seluruh aset perusahaan swasta asing di Indonesia dinasionalisasi tanpa kompensasi. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi B, Indonesia harus menanggung utang pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1942 sebesar 4,3 miliar gulden. Perhatikan, salah satu poin paling kontroversial dalam KMB adalah masalah finansial. Belanda bersedia mengakui kedaulatan dengan syarat Indonesia menanggung utang luar negeri dan dalam negeri Hindia Belanda. Beban utang sebesar 4,3 miliar gulden ini menjadi ganjalan besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia di masa awal demokrasi liberal, karena sebagian besar anggaran negara terserap untuk cicilan utang tersebut. Nah, untuk opsi lainnya kenapa salah? Nah, untuk opsi A tidak ada klausul penyitaan emas secara keseluruhan dalam KMB. Yang C juga salah karena Indonesia sudah memiliki mata uang sendiri dan tetap memiliki hak untuk mengaturnya pasca KMB. Opsi D juga salah karena kebijakan nasionalisasi aset baru terjadi secara masif pada akhir 1950-an, bukan hasil dari KMB. Nah, sebagai informasi tambahan, delegasi Indonesia dalam KMB dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Upacara pengakuan kedaulatan dilakukan secara serentak di Amsterdam dan Jakarta pada 27 Desember 1949 yang menandai berakhirnya periode revolusi fisik. Ya, seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin mendapatkan e-book prediksi soal kami ya, yang seperti yang kita bahas di video ini maupun video-video sebelumnya, link pembeliannya sudah kami sertakan di kolom deskripsi, atau kalian bisa hubungi aja nomor admin kami untuk pembelian via transfer. Check out sekarang ya. Oke, kita akan melanjutkan lagi ke soal nomor 42. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Tokoh pada gambar di atas adalah seorang pendeta sekaligus anggota parlemen Belanda yang dikenal sangat vokal dalam mengkritik penderitaan rakyat pribumi akibat sistem tanam paksa. Ia menuntut agar pemerintah kolonial melakukan perbaikan kesejahteraan di tanah jajahan dan merupakan salah satu tokoh kunci yang mendorong transisi dari kebijakan konservatif menuju kebijakan liberal di Hindia Belanda. Dampak fundamental dari desakan tokoh tersebut bersama kaum liberal lainnya terhadap struktur ekonomi di Hindia Belanda pada paruh kedua abad ke-19 adalah titik-titik. Opsi A, penghapusan sistem pajak tanah dan pemberlakuan sistem upeti tradisional kembali. Opsi B, masuknya modal swasta asing secara besar-besaran untuk mengelola perkebunan dan pertambangan. C, penutupan seluruh akses perdagangan luar negeri untuk melindungi penguasa lokal pribumi. Opsi D, pembagian lahan pertanian secara merata kepada seluruh penduduk desa oleh pemerintah. Nah, kalau menurut kalian jawabannya tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi B, masuknya modal swasta asing secara besar-besaran untuk mengelola perkebunan dan pertambangan. Kritik dari tokoh Baron van Hove yang ada di soal tadi mendorong lahirnya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Kebijakan ini menandai dimulainya zaman liberal, di mana pemerintah kolonial memberikan peluang bagi investor swasta asing seperti Belanda, Inggris, dan Cina untuk menyewa lahan dalam jangka panjang. Hal ini mengubah landscape ekonomi Hindia Belanda dari monopoli negara menjadi sistem ekonomi pasar bebas yang berfokus pada ekspor komoditas perkebunan. Nah, untuk opsi lain yang kenapa salah, opsi A, pajak tanah tetap dipertahankan bahkan semakin diperkuat dalam sistem ekonomi liberal. Opsi C juga salah ya, zaman liberal justru membuka pintu perdagangan seluas-luasnya.
bukan menutupnya. Opsi D juga salah, pembagian lahan tidak dilakukan untuk penduduk, melainkan lahan kosong disewakan kepada pengusaha besar. Nah, di sini sebagai informasi tambahan, Baron van Heuvel menggunakan mimbar parlemen untuk menyampaikan fakta-fakta kelaparan di Cirebon dan Grobogan akibat tanam paksa. Upayanya ini merupakan jembatan penting sebelum lahirnya politik etis di kemudian hari. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin mendapatkan pembahasan soal asli OSNK IPS SMP tahun 2025, link pembelian kami sudah taruh di kolom deskripsi. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan pernyataan tentang faktor internal lahirnya kesadaran nasional berikut ini. Pernyataan A, kenangan akan kejayaan masa lalu pada era kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menjadi inspirasi bagi kaum terpelajar untuk membangkitkan rasa percaya diri bangsa. Pernyataan B, sejarah kejayaan masa lalu dianggap tidak relevan oleh para tokoh pergerakan karena tujuan utama mereka hanyalah modernisasi di bidang ekonomi. Berdasarkan pernyataan di atas, hubungan dua pernyataan yang tepat adalah titik-titik. Opsi A, pernyataan A benar, pernyataan B benar dan ada hubungannya. Opsi B, pernyataan A benar, pernyataan B benar tetapi tidak ada hubungannya. Opsi C, pernyataan A benar, pernyataan B salah. Opsi D, pernyataan A salah, pernyataan B benar. Nah, kalau menurut kalian, jawaban yang tepat itu yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi C, pernyataan A benar, pernyataan B salah. Kenapa demikian? Pernyataan A benar, salah satu faktor internal utama lahirnya nasionalisme adalah romantisme sejarah. Para tokoh pergerakan menggunakan kemegahan Sriwijaya dan Majapahit sebagai bukti bahwa bangsa Nusantara pernah menjadi bangsa yang besar dan berdaulat. Pernyataan B salah karena sejarah tersebut justru sangat relevan sebagai alat agitasi politik untuk menyatukan visi kemerdekaan bukan sekedar modernisasi ekonomi. Nah, sebagai informasi tambahan, konsep Indonesia sebagai satu kesatuan politik sebenarnya mulai dikonstruksi melalui ingatan kolektif tentang wilayah kekuasaan Majapahit yang luas. Tokoh seperti Muhammad Yamin sering menekankan pentingnya sejarah ini untuk membangun jiwa bangsa ya. Semoga kalian paham untuk pembahasan soal ini dan bisa bermanfaat buat kalian. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 44 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Ideologi pan-islamisme yang berkembang di Timur Tengah pada akhir abad ke-19 memberikan pengaruh signifikan terhadap pergerakan nasional di Indonesia. Salah satu bentuk pengaruhnya pan-islamisme terhadap strategi perjuangan organisasi Sarekat Islam adalah titik-titik. Opsi A, mengubah perjuangan yang bersifat moderat menjadi radikal dan bersifat militaristik. Opsi B, membangun solidaritas lintas etnis di Nusantara berdasarkan ikatan agama untuk melawan kolonialisme. C, menolak segala bentuk kerjasama ekonomi dengan pedagang-pedagang dari wilayah Arab. D, memfokuskan perjuangan hanya pada masalah pendidikan agama tanpa menyentuh isu politik. Nah, kalau menurut kalian, jawaban yang tepat itu yang mana aja? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi B, membangun solidaritas etnis di Nusantara berdasarkan ikatan agama untuk melawan kolonialisme. Pan-Islamisme menekankan pada persatuan umat Islam di seluruh dunia untuk menghadapi imperialisme barat. Di Indonesia, ideologi ini menjadi pengikat emosional yang sangat kuat. Melalui organisasi seperti Sarekat Islam, masyarakat dari berbagai suku bangsa di Nusantara merasa memiliki identitas yang sama. Hal ini mempermudah Sarekat Islam untuk memobilisasi massa secara luas karena Islam menjadi simbol perlawanan terhadap otoritas kolonial Belanda yang dianggap sebagai bangsa asing non-muslim. Nah, untuk opsi lainnya kenapa salah? Opsi A salah karena pengaruh pan-islamisme pada awalnya lebih bersifat penyadaran identitas dan politik, bukan langsung menuju militeristik. Opsi C juga salah, Sarekat Islam justru tumbuh dari latar belakang persatuan pedagang muslim untuk bersaing secara ekonomi. Yang D juga salah, karena pan-islamisme justru mendorong kesadaran politik untuk merdeka dan lepas dari penjajahan bangsa barat. Sebagai informasi tambahan, tokoh penting di balik gerakan pan-islamisme global adalah Jamaluddin Al-Afghani. Di Indonesia, semangat ini membuat Sarekat Islam mampu berkembang pesat hingga memiliki jutaan anggota dalam waktu singkat, karena menyentuh sensitivitas agama dan ekonomi rakyat kecil yang tertekan oleh kebijakan kolonial ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Yuk kita tutup video ini dengan latihan soal. Tapi sebelum itu buat kalian yang ingin ikut ajang OMI tahun 2026, wajib banget nih beli pembahasan soal KSM yang tingkat kabupaten kota maupun yang provinsi ya, tersedia untuk berbagai macam mata pelajaran yang khususnya juga IPS integrasi tingkatan MTS juga tersedia. Link pembelian ada di kolom deskripsi.
Nah, itu dia tadi pembahasan soal kita ya. Di sini ada sebuah latihan soal buat kalian. Silahkan kerjakan. Kalau misalnya kalian sudah tahu jawabannya itu yang mana di antara pilihan yang tersedia ini, komen aja di kolom komentar. Yuk dikerjakan. Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalkan kalian suka dan video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.